Terus aku tanya, kamu ngapain ada di sini? Kamu dari mana? Gitu. Aku dari sana, gitu. Juga ke sana lah, juga mungkin ke daerah Trowulan Mojopahit sana. Kowe iki ngopo ning kene gitu. Dia tau nggak dia bilang apa? Aku seneng karo Adi, aku melu karo Adi. Ya mereka bawa kayak sesaji apa segala macam gitu dan beragam. Itu nggak cuma di jalan itu tapi bukan di bukit-bukit itu banyak sekali gitu di bilang. Itu mereka semua ngarah ke arah dia. Hai mereka gitu. Ya, mungkin mereka mau ritual. Dan sampai sekarang ternyata tempat itu masih dipakai sama orang untuk mencari wangsit. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah dan Jingga Podcast. Masih dengan Kak Ella yang kemarin udah kita bahas ya di episode sebelumnya ngomongin tentang arkeologi yang wow luas banget. Ternyata banyak banget hal yang aku baru tahu juga seperti halnya yang singa tadi itu, terus celeng ya, terus juga cerita-cerita ya apa ya cerita yang banyak banget. Nah mungkin bisa didengerin di episode sebelumnya. Terus juga aku sempat menanyakan ya karena ngomongin purba itu ngomongin sesuatu yang lama, ngomongin sesuatu yang jadul ya, bahkan juga ngomongin fosil juga ya. It means fosil itu kan ya ibaratnya kayak sekarang kita datang ke kuburan gitu kan. Banyak fosil gitu kan, maksudnya banyak ya kayak gitu lah. Nah tuh ada nggak sih kalau dari pengalaman Kak Ella sendiri gitu yang apa ya? Ya gitu lah. Udah lama gitu, udah lama kan. Mungkin waktu pas praktek dulu zaman masih kuliah gitu pernah. Kayaknya sampai sekarang mengalami deh ya nggak sih dari muka-mukanya gini. Kok tahu sih? Nah, itu tuh Ngikutin IG saya ya. ya seru banget lah kalau misalkan mau follow Kak Ella ini ya. Ceritanya tuh Ceritanya lagi vakum tahu ya. lagi vakum. Kerjaannya banyak bu. Oh iya sih. Deadline Cin. Oke baiklah. Iya dulu tuh awalnya masuk arkeologi tuh sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena juga aku juga ngebayangin kalau kita belajar tentang fosil ya kita harus pegang tengkorak-orang yang dulu pernah eksis gitu kan. Pegang tangan-tangannya gitu kan, pegang atas segala macam gitu. Hal-hal yang ada hubungannya dengan sesama manusia yang dulu kan juga punya, dulu mereka hidup gitu, mereka juga punya aktivitas gitu. Nah, jadi biar agak kerasa gimana gitu kan. Ini bahasanya agak-agak serem gitu ya ntar ya. Nah, beberapa hal sih pernah ya waktu kita paling banyak sih waktu jalan-jalan ke situs-situs sih jelas ya karena situs atau sebuah tempat cagar budaya itu kan dulu pasti pernah punya memori, dulu pasti dipakai aktivitas oleh banyak orang di masa lalunya oleh si pemakainya, si masyarakat pendukung budaya itu pada saat itu gitu kan. Dan percaya nggak percaya ya pasti banyak hal juga yang akhirnya mendiami itu, mungkin barangkali lama terbengkalai terus akhirnya banyak ya aku nggak ngerti ya dulu bagaimana caranya mereka bisa ada di situ atau apa, atau mereka itu orang yang dulu atau enggak atau apa segala macam, atau akhirnya suka dengan satu tempat yang mungkin disakralkan, diwingitkan, akhirnya menjadi tempat yang buat orang mungkin angker gitu, tapi buat kita ya itu situs cagar budaya gitu. Jadi satu sisi terkadang kita karena belajar arkeologi jadi lebih rasional gitu. Jadi kita agak mengkesampingkan ini tuh wingit, ini tuh serem, ini tuh angker gitu. Terkadang kita begitu gitu. Tapi kalau udah ketemu ya udah gitu loh. Ya udah gitu mau nggak mau gitu. Tapi kita jadi lebih berani karena kita belajar arkeologi. Jadi kita nggak ngerasa oh ya ini punyanya orang dulu. Oh ya ini candi dulu buat ibadah. Oh ya ini sebuah makam kuno kayak gitu aja. Kalau udah ada penampakan ya
ya oke lah gitu kan, mungkin kita nggak ngomong dulu sampai nanti akhirnya kita keluar dari situ kita baru ngomong. Mungkin ya karena mereka welcome gitu kan. Iya, kayaknya kayak mereka udah akrab gitu ya sama kita. Sudah biasa diteliti mungkin ya. Iya, Udah biasa gitu. diteliti jadi kayak oh mau belajar gitu. Nah, ada satu cerita kalau tadi kita masanya di sebuah situs di masa protohistori. Jadi protohistori itu prasejarah tapi udah agak mau masuk ke klasik nih di antaranya. Kebetulan suami aku dulu belum suami ya, Masih teman. dulu kita partner gitu ya. Oke. Nah, itu kan dia ambil skripsi di sana, di sebuah situs itu. Kebanyakan di situ adalah dulunya makam kuno. Jadi orang zaman dulu itu kalau udah meninggal, mereka dimakamkan dengan berbagai pernak-pernik yang mereka punya sesuai dengan strata hidup mereka. Jadi kalau mereka itu orang kaya, mereka mungkin meninggal dengan posisi mereka masih pakai gelang emas, mereka masih pakai perhiasan, mereka masih membawa bekal kuburnya dia. Berarti harta di bawah mati tuh ada Beneran. Tuh, dengerin. Gitu. Nah, banyak temuan-temuan kayak gelang perunggu, terus apa namanya, manik-manik gitu. Manik-manik kan mereka pakai gelang-gelang gitu kan, manik-manik. Nah, manik-manik itu macam-macam tuh jenis-jenisnya, ada yang dari kecil banget sampai yang warna-warni gitu. Bahkan kita nemu ada satu manik-manik yang dalamnya itu ada kumparan emasnya. Wow. Jadi dia kayak dilihat tuh sebenarnya transparan tapi di dalamnya tuh ada emasnya gitu. Mahal banget itu pasti kalau ada. Bikinnya susah pasti ya. Kalau Dan di dan zaman itu. dan di zaman dulu bayangin bikin manik-manik yang seperti itu kan. Nah, waktu itu kita kan riset nih. Jadi memang kita survei lapangan beberapa kali datang ke sana. Aku diajaknya tuh kalau waktu itu udah riset ke-3 atau ke-4 kalau nggak salah, karena sebelumnya dia riset tuh sama teman-teman cowok-cowok gitu kan. Riset yang kedua sama kakak angkatannya supaya dapat wawasan yang lebih ini kan. Terus baru aku datang di riset ke-3 kalau nggak ke-4 gitu. Keempat. Nah, posisinya kita ada di sebuah kebun. Saat itu kebun jati kalau nggak salah. Cuman orang bilang daerah itu namanya Kopen karena dulu zaman Belanda itu jadi kebun kopi. Jadi sudah ada beberapa kali peruntukan lahan yang berbeda di tempat itu gitu. Nah, di situ orang bilang banyak temuan manik-manik kenapa kok dia akhirnya ngambil temanya tentang manik-manik, karena temuan manik-manik itu banyak sekali gitu. Banyak dan macam-macam. Nah, akhirnya dia bikin skripsinya adalah persebaran manik-manik di wilayah itu. Jadi kita mencari tahu manik-manik itu apakah dibuat di situ, apakah ada bengkelnya, atau ini impor gitu. Ada tuh di pedalaman banget gitu. Pedalaman. Nah, cara kita nyari manik-manik itu kan yang pertama ada pembelian dari warga. Jadi memang warga itu kan mereka biasanya kalau beresin kebun gitu mereka dapat. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, dan bahkan kalau untuk fosilnya udah nggak ada ya, jadi tulangnya itu kan sudah terurai dengan tanah. Tapi tinggalan ibaratnya kalau kita pakai jam gitu, ini tangannya udah hilang, tinggal ada jamnya doang. Nanti misalnya dia ngegali, dan banyak banget pemburu harta karun deh di daerah sana itu. Mereka nyari apa? Mereka nyari emas yang ada di makam-makam kuno itu. Karena makam kuno itu ya jangan dibayangin terus ada ininya ya, ada hijau, nggak ada gitu. Jadi itu udah bentuknya udah ya mungkin. Iya, dan mungkin bentuknya udah kayak jadi kebunnya orang atau apa. Mungkin di bawah rumahmu juga ada gitu ya kan? Bisa jadi. Kayak gitu. Dan mereka punya teknik tersendiri loh untuk nyarinya. Jadi mereka mungkin karena sudah terbiasa, mereka udah punya insting yang lebih ya. Jadi kalau mereka kayak bawa semacam tongkat besi gitu, linggis mungkin semacam itu, mereka jelek gitu di sini, deg mereka dapat apa, mereka ngerasain kalau di sini, terus mereka gali kan, kalau di situ dapatnya mungkin bagian kaki, udah nggak kelihatan kakinya, tapi maksudnya mungkin ada gelang kaki atau ada apa, karena bekal kubur itu kan kadang dikasih ada di bagian kaki, di bagian mana gitu. Kalau dia ngelihat wah cuman ini berarti orangnya nggak orang suki gitu. Mereka bisa pindah ke tempat yang lain, mereka bisa cari. Nah, kalau misalnya lihat
oh ini ono emasnya gitu. Terus ada mereka bisa dapetin kayak penutup mata emas, mereka bisa dapetin kayak gelang-gelangan emas, kayak apa ini yang buat di sini gitu ya. Gitu. Gitu-gitu yang mereka cari emasnya. Sementara manik-manik kan mereka tinggal. Karena dianggap mungkin tidak terlalu Tidak berharga mahal ya, untuk tidak dijual berharga untuk kembali. dijual gitu kan. Nah, dari manik-manik itu yang akhirnya mereka kumpulkan ya cuma mereka pinggirin aja gitu dari temuan-temuan yang tadi. Ternyata boleh dibeli, adalah beli karena itu yang paling banyak. Karena dari situ aja kita bisa mengungkap banyak hal juga gitu dari cuma sebuah manik-manik gitu. Karena dari pembelian itu kan kurang kuat ya kalau buat sebuah penelitian, jadi kita memang harus dapat onsite gitu, dapat di situs itu. Gimana cara dapatnya? Ini agak lucu nih, Nggak jadi serem dong? nggak jadi serem, Oke. nggak jadi serem. Tapi ini agak-agak, aku ngerasa sampai sekarang juga kok bisa gitu ya gitu. Mungkin kalau sekarang aku suruh ngulangin lagi mungkin agak susah. Jadi kita datang ke daerah itu, daerah namanya Kopen, yang bukan kopi lagi tapi jadi jati gitu kan. Nah, di situ kebun itu kan kosong ya maksudnya nggak buat lalu-lalang orang gitu. Kita cari manik-manik tuh, supaya kalau ada beberapa kan berarti sebagai alasan kuat bahwa memang situs itu ada manik-maniknya. Jadi manik-manik yang kita beli itu ada kemungkinan dari situ, dari kuburan kuno itu. Berjam-jam aku di sana berdua sama dia kan. Kita nyari, kita tuh jalan gitu cuma ngeliat ke bawah aja gitu, ambil gosok-gosokin kaki di tanah. Nggak ada ya. Bayangin dia tuh punya diameter cuma 0,0 berapa yang kecil. Iya, manik-manik kan. Iya. Kecil banget. Ya, Tapi kan itu kedalamannya juga ya kita cuma bisa lihat di permukaan aja. Kan kita nggak bisa ngegali dong, ntar orang curiga. oh iya. Ya kan? Dikira mau buru Dikira apa mau juga. ngapain kan gitu kan gitu. Terus, jadi kita cuma ngeliat di ini, kita ngeliat dari apa namanya, kayak kalau misalnya habis hujan kan tanah tuh biasanya agak tererosi gitu kan, ada bikin aliran air. Nah kita cari yang daerah-daerah situ kan, barangkali kan nanti dia apa namanya udah terkelupas gitu dari yang paling bawah gitu kan, nanti kelihatan gitu. Liatin daerah situ, gosok-gosokin kaki gitu, sampai akhirnya kita frustasi gitu. Terus aku bilang gini, Mbah, nyuwun nganu Mbah, kan mani-mani itu mote kan orang sana kan, mote ini setunggal mawon ge sinau. Jadi aku bilang, Mbah minta mani-maniknya satu dong buat belajar. Tiba-tiba ya hal terjadi gitu, tiba-tiba tuh di depan mata kita tuh celing gitu, ada sesuatu yang bersinar gitu kan. Oke. Yatin ambil, hah dapat satu. Gokil, kecil banget gitu, hah dapat satu gitu, Mas dapat gitu. Apa dapatnya? Warnanya warna merah bata. Iseng nih, masih iseng, rasanya masih belum puas kan, karena oh ternyata kita bisa cari ya gitu kan. Itu masa sambil gosok-gosok kaki, Mbah yang warna biru Mbah. Ini batinnya Mbak ini kayak Udah dikasih hati minta jantung ya. Warna biru Mbah, celing muncul lagi tuh. Nah biru, Mbah kula goreng anu sing kuning Mbah. Batinnya ngelunjak kan ya nih anaknya. Dan setelah ya mungkin akhirnya ya kalau kita mau rasional mungkin akhirnya kita terbiasa melihat benda itu di antara batu-batu kerikil tanah. Kita jadi bisa mengidentifikasi itu secara nggak langsung gitu, karena kita ya udah berjam-jam lah kita ada di situ gitu. Dan memperhatikan banget ya. Jadi gitu. kayak sadar ada yang beda. Ternyata jadi kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu, barangkali bukan bantuan dari yang lain gitu, mungkin karena kita sendiri sih. Mungkin karena itu gitu, akhirnya lumayan banyak nemunya. Akhirnya terus ngeliat, oh ini ada lagi kayak gitu. ya abis itu terima kasih nggak Mas Ibu? Nah, tunggu sebentar. Belum. Itu setelah itu ada berbulan-bulan setelahnya kan. Setelah itu riset. Tapi pada saat itu kita nggak cuma nemu manik-manik, aku juga nemu kapak batu yang bahannya tuh bagus banget, masih kinclong gitu kan. Aku nggak ngerti ya, karena aku tidak concern di bidang prasejarah karena si suamiku yang dia lebih suka prasejarah, dan aku lebih waktu itu milihnya ke Islam dan kolonial gitu, cuma hitungan keraton kayak gitu. Jadi waktu itu aku dapet batu, aku cuma ngambil batunya kok lucu
lucu ya gitu. Lucu aja gitu, nggak ada nggak ngelihat hal yang lebih science gitu ndak gitu kan. Ambilnya lucu ya batunya ya, udah mau aku buang beneran sok, mas aku nemu batu loh gitu, dia mau pamer dulu. Hah, ini kapak batu. Wow. Dia ngerasa wow, sama aku ternyata aku bisa menemukan gitu, kita bisa menemukan sesuatu gitu. Oke, berarti memang masih apa ya, bisa sebanyak itu dong. Iya, jadi dan mungkin sampai sekarang situs itu tidak hanya dipakai oleh masyarakat zaman protohistori klasik, tapi tinggalan sisa-sisa fragmen kaca, botol-botol kaca di zaman Belanda itu masih ada. Jadi kayak ada pecahan-pecahan kaca gitu kan, kacanya kaca yang tebal gitu. Kan nggak mungkin dong orang zaman sekarang bikin botol yang kacanya tebal-tebal gitu. Itu pasti orang-orang dia kan, pasti orang-orang yang zaman dulu, mungkin zaman Belanda pada saat Belanda membuat itu jadi kebun kopi gitu. Jadi ada juga tinggalan yang lain yang kita temukan, temuan artefak itu ada di situ. Nah, setelah dari situ kan memang ada beberapa situs yang kita datengin kan. Situs ini adalah bawa pulang ke rumah, udah kita bikin skripsinya dan lain segala macam sampai pendadaran dengan hasil yang sangat memuaskan. Itu dia hasilnya sangat memuaskan gitu, padahal ujiannya cuma 45 menit. 45 menit. Terus skripsi dia cuma 30 atau 40 halaman doang. Tapi lampirannya 20 halaman sendiri karena masing-masing manik-manik itu kita ukur gitu. Berapa diameter, terus lubang dalamnya berapa diameternya, warnanya apa, kita klasifikasikan itu. Oke, wait. Jadi itu akhirnya apakah itu diimpor atau emang dari masyarakatnya? Ada dua kemungkinan. Karena kita menemukan juga satu tempat yang diduga adalah bengkel. Jadi ada bekas-bekas dari pembakaran, bekas-bekas dari dan sampai sekarang ternyata tempat itu masih dipakai sama orang untuk mencari wangsit. Gitu. Ternyata itu adalah tinggalan temuan-temuan yang kita lihat itu ya udah kuno juga gitu, barangkali sejaman dengan itu. Tapi ngelihat dari studi literatur banyak beberapa manik-manik itu yang yang memang tidak dibuat di Jawa, bisa jadi di Sumatera atau itu dari luar Indonesia. Bayangin bisa dari pedalaman gitu. Jadi ada beberapa manik-manik yang memang impor gitu. Nah, dua kemungkinan itu. Ada dua kemungkinan itu. Jadi kita emang sebenarnya studinya sangat simpel waktu itu, merasanya simpel tapi ternyata bisa menguak banyak hal gitu kan. Akhirnya masih berlanjut nih. Lanjut. Nah, setelah pendadaran mulus itu kan, terus yaudahlah kita kembali ke kehidupan seperti biasa gitu, jalan-jalan atau segala macam. Sorry. Berarti maniknya itu masih di suami? Sebentar. Ini ceritanya kayaknya. Oke. Terus sampai suatu ketika itu temanku itu Temen hidup. dia sakit berbulan-bulan tanpa kita tahu dia sakitnya apa. Jadi kalau siang itu dia sampai bisa kadang panas, kadang menggigil, sampai bisa mimisan kayak gitu-gitu. Terus kalau malam dia rasanya udah nggak enak kayak gitu. Sampai kita tes darah, cek lab gitu 3 kali dan tidak ada sumber penyakitnya apa. Itu kan itu udah mungkin 2 bulan kali ya dia sakit kayak gitu. Sakitnya nggak jelas gitu. Ya dia sehat gitu loh, secara ini tuh sehat, tapi dia ngerasanya kayak apa gitu. Kayak kita mikir gitu, kenapa ya, kamu kenapa? Orang di cek lab juga nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Terus aku ingat, oh iya mas, kan kita bilang ya, kita kan mau buat belajar, kan kita belajar udah selesai. Iya ya, kan kita bilang mau dikembaliin. Oh iya ya gitu. Barangkali lo ya, aku bilang gitu barangkali gitu kan. Maksudnya ya kita kan udah janji, masa ya nggak di. Tapi kan ini kan temuan arkeologis ya yang punya nilai gitu kan. Ya terus akhirnya kita memilih kita nggak mengembalikan ke lokasi, tapi kita hibahkan ke kampus barangkali buat belajar lagi. Yang penting ini udah nggak di tangan kita karena kita udah selesai gitu. Itu ada satu kontainer kecil gitu, isinya penuh. Nggak cuma manik-manik sih, termasuk ada batu kapak-kapak batu, terus ada gelang perunggu juga kayak gitu. Gelang perunggu yang udah dipakai sama orang yang udah nggak ada ya, otomatis ya. Nah
Akhirnya tuh kita maksudnya kita hibahkan ke jurusan. Udah, ini pokoknya buat belajar adik-adik kita lah, istilahnya kayak gitu. Setelah itu dia sembuh. Wow. Keajaiban. Percaya nggak percaya ya? Tapi ternyata selama kita ngumpulin benda-benda itu di rumah, yang ngerasain bukan kita sih, yang ngerasain bapak dan ibu gitu. Lantai 2 jadi rame. Oke. Rame apa ya itu ya? Kan karena kamarnya di lantai 2 kan, lantai 2 jadi rame, jadi banyak orang, kayak seakan-akan banyak ada yang lari-lari, ada yang kayak tiba-tiba Waduh. kayak gitu kan, Kita sering ngerasain yang kayak gini gak sih? yang terguncang kayak gitu kan, Iya gitu sih, sering. di atas tuh ada apa kayak gitu kan. Nah itu salah satunya itu ternyata sampai akhirnya ada simbah dari suamiku itu nginep di rumah di lantai 2 di kamar suamiku gitu kan. Terus besok pagi dia cerita, dia pakai bahasa Jawa, tapi dia bilang gini, kamu tahu nggak tadi malam tuh aku tuh nendang mbah putrimu. Loh, kok bisa gitu kan? Lah iya, tuh banyak anak-anak kecil tuh pada lari-lari gitu toh, tak tendang tuh malah kena mbah putrimu. Jadi ditendangin gitu loh, ditendangin gitu. Oh banyak anak kecil ya? Banyak siapa itu? Dari mana? Berarti nggak cuman dirimu dan juga suami yang merasakan. Iya. Mostly arkeolog kayak gitu yang sedang berhubungan sama. Iya, mungkin mereka ngerasa gitu. Kecuali mereka terus berpikir rasional, mungkin yang tadi adalah gitu. Jadi terkadang kita juga kayak nggak ngeh aja apa yang kita rasain itu tuh ada hubungannya sama yang gaib atau enggak kayak gitu. Nah, terus lagi ya barang-barang iya, purba itu pasti iya. lama. Dan perjalanan kami itu kan karena kami sangat sering ini ya, ya karena datang ke beberapa situs-situs kayak gitu kan, yang jelas pasti penghuninya juga ya ada yang welcome, ada yang enggak, mungkin barangkali kayak gitu. Dia mungkin mereka kita nggak ketemu tapi mereka ikut ke rumah, mungkin barangkali kayak gitu kan. Itu yang serem sih. Nah itu ada satu kejadian yang kita sebelumnya nggak tahu apa-apa, karena kita ngerasa kita seneng aja datang ke tempat-tempat itu gitu loh, yang orang-orang lain apa tuh nggak mau roning kono ngone angker bla 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 gitu. Kayak kita ngerasa seru aja gitu karena oh ini yang kita lihat di buku ya, ini yang gini-gini. Nah terus suatu ketika ada tante dari Salatiga datang ke rumah, terus dia nginep sama anaknya. Kebetulan anaknya juga indigo sih, dan dia anaknya nggak pernah berani tidur di lantai 2. Lantai 2 yang Di tempat itu ini tadi. di kamar suamiku. Dia bilang aku nggak mau kalau di Jogja tidurnya di situ. Tapi karena itu dia sama mamanya, jadi dia berani kan. Terus sama mama aku berani. Ternyata namanya indigo juga dong. Namanya indigo juga. Nah terus waktu kita nganterin beliau pulang ke Salatiga naik mobil berempat, kan aku sama suamiku sama anaknya sama itu mamanya. Terus mamanya bilang sama aku gitu, Baiklah, arkeologi itu ngapain sih sukanya? Gitu. Emang kenapa tuh tante aku gitu? Suka jalan-jalan ya? Oh iya, kita suka banget jalan-jalan ke mana, ke situs-situs gitu. Oh ke tempat wingit-wingit juga? Iya, aku gitu kan? Dengan senangnya. Iya gitu. Ya, karena kita biasa gitu. Iya gitu. Kenapa sih tante gitu? Enggak apa-apa gitu. Aku curiga nih, kenapa sih tante cerita aja deh gitu, mesti ada apa-apa ya tadi malam ya aku bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Aku loh, aku tidur kakinya digelitikin sama siapa gitu, sama anak kecil perempuan gendok gitu dia bilang ya. Sama gendok itu kayak apa dia gitu, dia tuh pakai kemben gitu loh mbak gitu, kayak orang Jawa banget, orang Jawa kuno gitu kan, rambutnya tuh digelung, cantik tapi masih kecil gitu. Mbak Ella sering ke arah timur gitu ya, pernah ya gitu sama sedih. Aku coba mikir gini, dari Mojopahit atau tante gitu. Iya. Jauh banget itu. Dari Mojopahit kita waktu itu kan memang sempat berapa ya, 2 atau 3 kali kesana. Dalam rangka studi kan gitu, gak ngira juga dia ngikut gitu kan. Terus tak tanya, si mamanya bilang, terus aku tanya, kamu ngapain ada di sini, kamu dari mana? Aku dari sana, ya nunjuknya ke sana lah, masih mungkin ke daerah Trowulan Mojopahit sana. Aku lagi ngopo neng kene gitu. Dia tau nggak dia bilang apa itu?
aku seneng karo Adi, aku melu karo Adi. Oke. Sampai sekarang masih ada nggak? Katanya masih. Oke. Jangan-jangan kalau malam tidur sama Mbak Ella, entah tiba-tiba berubah gitu. Aku nggak ngerti ya, mungkin masih dalam arti di rumah sana. Oke. Karena kan kita udah pindah pisah rumah di orang tua kan ya, gitu. Terus Menunggu. dia ya. bilang aku soalnya aku seneng sama Adi itu suamiku. Aku seneng sama Adi, aku pengen ikut dia. Oh gitu tante. Iya, tapi anaknya baik kok, maksudnya nggak iseng, nggak jahil, nggak ganggu gitu. Oh gitu. Terus kalau kalian pergi ke arah timur, dia pasti ikut. Oh, oke. Ini kita ngerasa kalau kapan hari itu waktu kita ke Jatim Park gitu kan, habis kita merit gitu berdua gitu kan. Ini kayaknya Gendo ada di belakang nih Mas. Ikut kali ya gitu kan. Terus dia selalu ikut, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Terus ada satu lagi. Nah, ini apalagi nih gitu. Apalagi nih tante gitu. Ada satu lagi perempuan, katanya juga suka ikut Mas Adi. Terus aku mikir nih, jangan bilang dari Lawang Sewu. Iya bener gitu. Oke. Dia noni gitu, dia bilang. Noni cantik banget ya pakai gaun, dia bilang gitu kan. Tanyain lagi, kamu tuh ngapain? Aku kok kamu naruh melu Adi. Pokoknya gitu. Terus uniknya itu, si noni itu kalau subuh kan bapakku kan mesti ngaji. Dia akan turun ke bawah. Di samping bapakku ngaji itu. Dia suka ngomongin bapakku ngaji. Jadi harus ngaji di rumah. Biar Percaya nggak percaya, cuman aku ngerasa wow gitu. Kayak terus aku bilang oke gitu. Cantik ya tante? Iya cantik banget. Terus aku bilang aku nggak akan jealous kok kalau kayak gitu. Dia juga ya iyalah yang kayak gitu. Ya tapi maksudnya untung tidak melakukan hal-hal yang kayak tadi. Iya. Terus dia bilang katanya juga mereka jagain rumah kok. Nah, terus pernah tuh Mas Adi tuh pernah, karena dia kan ada keturunan Pajang ya dari neneknya dulu gitu, dari Pajang. Dia diajakin sama simbahnya ke salah satu makam kuno keraton Pajang. Awal-awal jadi arkeolog tuh iseng dia mengambil satu bata kuno yang gede gitu, tebel gitu dari makam itu. Dia bawa pulang ke rumah. Terus dia bawa pulang ke rumah. Malamnya dia bilang aku tuh antara mimpi sama enggak. Jadi suamiku ini arkeolog juga ya, jadi kita. Jadi antara mimpi atau sama enggak gitu. Dia nggak kebangun tapi dia melek gitu. Dia lihat di depan dia ada om-om. Jadi ada sosok laki-laki besar, tambun tinggi gitu kan. Rambutnya dia botak tapi ada kucir panjang gitu. Kalau kalian ngebayangin Aladin si jin ya, semacam itu. Dia nggak pakai baju, dia cuma pakai celana aja. Sudah ikat pinggangnya gede gitu. Terus dia pakai gelang-gelang yang besar-besar hitam-hitam seperti itu. Kayak jin dan jin Nah, juga ya. dia kayak jin Arab, jin jadul. Dan dia cuma berdiri di samping Mas Adi tidur sambil ngeliatin dia gitu. Itu doang. Terus dia belum lagi. Dia lagi tidur lagi. Kita ini bener aku mimpi nggak ya gitu. Tapi dia kira itu mimpi pertamanya. Sampai minggu berikutnya dia ngajak teman-temannya dia tidur di rumah. Nah, salah satu temennya dia itu nggak sengaja dapat penampakan si om itu. Jadi malamnya mereka mau tidur gitu kan, anak-anak cowok kan biasa kan tidurnya masih agak nanti gitu kan. Terus besok paginya si teman ini cerita, aku mau bunyi baru ommu dulu. Gitu. Wongnya ngene dengan spesifikasi yang sama dengan apa yang dia lihat waktu pertama itu. Nah setelah itu dia ngerasa ini paling dari bata yang dia bawa gitu. Akhirnya itu bata nggak dia buang sih, tapi dia taruh di luar rumah. Dan terus ya akhirnya udah nggak ada gangguan lagi setelah itu. Cuman efeknya dari menyimpan benda-benda itu ada di rumah gitu kan, lantai 2 aman dari gangguan tuyul. Oke. Jadi sempat
satu kampung di rumah di kawasannya rumah Mas Adi itu tuh lagi geger tuyul. Jadi tetangga ini kehilangan duit, tetangga ini belum banyak banget yang kehilangan ratusan ribu. Sampai padahal kan waktu itu kan kalau nggak salah aku lupa antara ibuku itu dia pokoknya pegang bendahara apa atau bapakku itu yang pegang uang kurban biasanya gitu kan, yang kurban apa kampung itu kan biasanya taruh ke beliau gitu. Nah antara itu mereka kan nggak percaya yang kayak gituan ya, walaupun udah dikasih tahu, di warning sama tetangga-tangganya, dan beberapa kali memang hilang sih 100, 200 gitu, tapi ngerasa kayak paling karena ketelingsut aja atau kepake tapi lupa gitu kan. Sampai akhirnya dicobain gitu sama bapakku, dicobain karena aku percaya gitu kan. Dicobain, ditaruh di satu tempat di lantai 1 di bawah di kamar. Besoknya hilang beneran. Padahal pada saat dia ngasih itu tuh disaksikan banyak orang. Iki yo aku nganu niki yo. Wow, no mesti tuyul tuh nggak ada apa-apa segala gitu. Harusnya ditaruh satu tuh di bawah ya kan kemarin. Nah, besoknya hilang dong kan. Oh iya. Hilang dong. Oke, terus rasanya juga gelo juga gitu, ngapain diuji coba. Tapi pada saat itu yang semua gitu. Iya, kalau nggak salah berapa ya, 200 kan. Ngambil itu kayak lembaran Iya, gitu sih biasanya tuh. Gitu. Waktu itu cuma sengaja dikasih cuma kayak di amplop doang gitu. Nah, terus waktu itu sempat kita kan mau pergi lama gitu. Sementara uang itu kan ya kita nggak bisa bawa kemana-mana dong gitu kan. Akhirnya ya udah Bismillah, uangnya disimpan di atas. Simpan di atas lantai 2 rumah sakit. Tolong yo jaga nih, nanti hilang tak kon lungo kabeh gitu. Ya kalau sampai hilang kan berarti mereka yang katanya ngejagain kan nggak jaga. Yaudah sampai kita kembali lagi aman. Oke. Gini deh bentar. Ketika memang percaya nih bahwa ada mereka yang bisa ngejagain segala macam. Berarti mohon maaf nih ya sebelum gini dong. Berarti Mbak Ella apa sih kayak ibaratnya mempercayakan mereka gitu loh untuk menjaga semuanya. Sedangkan Mbak Ella kan muslim gitu. Enggak juga. Kita juga cuman ya wallahu alam aja. Maksudnya ngerasa bahwa yang nyolong yo gaib kan yo. Untuk ngatasin itu juga. Iya, dan kan kita percayanya bahwa kita kan hidup berdampingan gitu. Pasti itu juga ada gitu. Itu juga ada. Entah nanti bentuknya kayak apa atau dia itu berperan baik atau enggak atau seperti apa gitu, ya udah kita juga wallahu alam aja. Percaya itu ada. Iseng aja gitu, cuman di pokoknya ya guys kayak gitu. Tapi nggak berniat untuk ngembaliin mereka gitu nggak sih? Kan kita juga nggak ngerti kan dia kayak apa, masih ada atau tahu enggak, ya. apakah dia di samping kalian atau apa gitu kan, nggak ngerti kan. Dan mereka niatnya seperti apa kan mereka nggak pernah muncul beneran gitu di kita gitu. Nggak, maksudnya kayak ketika tadi dikasih tahu si tante bahwa oh ini dari sini gitu ya kan. Ya kan kita juga nggak bisa berkomunikasi lagi, terus kita nggak ngerti kan tujuannya mereka apa, mau dikembaliin apa enggak. Cara ngembalinya juga gimana Ibu? Ya gimana juga, mereka mau ngikutin bilang pokoknya melu gitu. Dan aku juga ya kadang suamiku juga bilang, aku kadang kayak mimpi ketemu dengan orang perempuan yang kayak aku udah kenal banget gitu kan, kenal banget dia, aku tahu dia cantik gitu, tapi aku kayak kenal, kayak sudah akrab, kayak sepertinya dia tuh kayak nemenin aku gitu kan. Tapi pada saat aku udah selesai, aku tuh ingat pada saat dia mimpi, aku tuh ingat wajahnya, tapi pada saat dia bangun, aku lupa wajahnya kayak apa gitu. Ya mungkin mereka berkomunikasinya seperti itu. Gitu. Tapi termasuknya Mbak Ella ini peka nggak sih sama hal-hal kayak gitu? Kalau dulu atau iya, karena keseringan aja gitu berhubungan sama. Dulu malah lebih intens dulu waktu kecil. Kalau waktu udah besar kayak gini mungkin udah kebanyakan dosa kali. Aduh. Kan kalian semua suci, aku penuh dosa. Gitu. Jadi terkadang kalau sekarang karena sudah terbiasa dan kita juga sudah sering berpikiran rasional, jadi kalau misalnya lihat penampakan gitu ya, kita kan lihat set gitu, kita udah ngelewatin itu, terus baru nanti kita mikir itu tadi apa ya. Gitu. Jadi udah telat gitu loh, jadi takutnya belakangan gitu. Ya untung sih ya kan, malahan gitu. Takutnya belakangan, jadi nggak langsung gitu, nggak.
Kalau di situs-situs sih kayak gitu. Beberapa situs teman-teman gitu ya, kadang ada beberapa yang terus mungkin ada yang kerasukan kayak gitu kan, cerita banyak ya, Borobudur anak-anak sekolah kerasukan kayak gitu. Di Prambanan ada yang kena iseng, dia ngilang beberapa hari, besoknya udah pulang ke rumah. Itu sih bikin serem. Kayak gitu-gitu tuh. Ya kalau balik ya, kalau enggak kan Nah, itu Iya, dia. biasanya sih balik tapi dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. aduh kok serem. Tapi jangan bikin ini juga sih ya, dengerin cerita dari Mbak Ella yang itu kan pengalaman gitu kan, yang bikin jadi kamu ini takut gitu untuk datang ke situs-situs kayak gitu, karena kita bisa belajar banyak hal gitu kan ketika datang ke tempat-tempat kayak gitu. Karena kan sebetulnya sama juga kayak kita ya, misalnya kita kedatangan tamu di rumah, terus tamu kita tuh nggak sopan, Kesel ya. kesel juga kan gitu. Bener-bener. Saya kedatangan anak kecil bandel gitu kan, rasanya kan juga kayak pengen nyubit gitu kan. Nah mungkin mereka juga ngerasakan hal yang sama gitu. Secara mereka mungkin udah ratusan atau puluhan tahun mereka mendiami tempat itu karena dulunya terbengkalai, nggak dirawat dan segala macam. Akhirnya mereka merasa itu jadi rumahnya dia dan kita nggak sopan. Nah, itu. Ya mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Jaga attitude dimanapun. Iya, dimanapun berada, sebenarnya. gitu. Jadi nggak cuma ngomongin di situs aja gitu. Gimana aja mau di jalan juga, kalau kenapa kita lupa berdoa juga bisa jatuh kan gitu. Gitu ya kan. Oh. Itu Tadi creepy gimana gitu. Creepy pengen ketawa sih tapi. Iya. Creepy lucu gitu. Iya, karena kalau mau diomongin yang serem-seremnya doang juga sekarang kalau diceritain lagi nggak akan serem gitu kan. Tapi pada saat itu mungkin kita baru ngerasain kok kayak gini ya, kok serem ya, kok merinding ya. Nah, kok kayak di situs gitu mungkin ya sekelebat penampakan itu doang sih. Cuma sebenarnya kita tuh lebih tertarik lagi tuh kalau mungkin karena kita belajar arkeologi, belajar masa lalu ya, dan kita yakin bahwa barangkali orang-orang zaman dulu itu masih bisa terefleksikan oleh hal-hal seperti itu, dan kita bisa ngelihat nih kehidupan dia tuh kayak apa gitu loh. Diambil ilmunya. Iya, jadi kita cuma pengen lihat rekonstruksinya aja gitu. Oke. Jadi kayak satu kejadian tahun berapa ya, 2016 atau 2017 itu kita perjalanan naik mobil ke Dieng. Pernah ke Dieng kan? Harusnya kita kemarin ke Dieng ya kan? Iya, nggak jadi. Nah, kita ke Dieng nih. Ke Dieng karena kebetulan kita sering banget kan ke sana, dan kita udah punya teman rasa saudara lah di sana gitu. Jadi udah saking seringnya, udah kapanpun kita naik. Waktu itu kita satu suro tuh ceritanya. Malam satu suro ya. Waduh. Kelihatan nggak tuh? Kirain tadi suruh apa, aku tuh nggak mikir sampai ke Iya, arah itu sana. malam satu suro. Malam satu suro itu kan sebenarnya ditaburkan oleh orang Jawa untuk bepergian kan sebetulnya gitu. Tapi kan kalau di Islam kan sebenarnya itu malam yang baik kan gitu. Ya perspektifnya masing-masing. Tapi kalau kita malam itu adalah malam hari libur. Jadi kita Karena pergi. tanggal merah ya besoknya. Iya. Jadi kita pergi. Kita sampai di Wonosobo itu. Jadi kita naik mobil 1, 2, 3, 4, 5 berlima. Ada adekku, kebetulan ada pacarnya adekku yang indigo. Oke. Terus ada Mas Adi dan adiknya. Dan Mas Adinya juga tadi 2 kali di Iya. ikutin ya. Ini Iya. jadi Mungkin 7 orang jadi nggak tahu lagi sama siapa. Nah, itu kita sampai di Wonosobo itu sekitar jam 12 kurang seperempat lah kurang lebih itu. Dan kita di jalan itu ya pas tengah malam kan. Kita di jalan perjalanan dari Wonosobo naik ke Dieng itu kan udah ada sekitar 40 menit kan dari situ. Nah, sepanjang jalan itu kita ngerasa aneh sih, karena dari sekian puluh perjalanan itu mungkin baru satu kali itu kita nggak ketemu sama kendaraan manapun, baik dari arah yang sama ataupun berlawanan. Tapi kita bisa maklum, barangkali satu suro mereka nggak mau pergi kemana-mana. Yang kedua, yang anehnya adalah tidak ada kabut sedikit pun, cerah, bener-bener cerah, bulannya kelihatan, bintangnya kelihatan.
bagus banget. Dan kita bisa ngeliat bukit-bukit itu tuh karena terang gitu, karena terang kena bulan gitu. Ya merinding harus itu. Nah itu tuh kan kita ngerasa aneh gitu, kok kayak gini ya gitu kan. Dan itu udah jam 12 malam. Tiba-tiba lagi jalan santai gitu, kita naik. Nah temennya adikku nih, gitu bisa, wah gitu, waduh, gitu terus, apa nih? Pasti kan dia melihat apa yang tidak kita lihat gitu. Oh banyak banget nih gitu. Apanya yang banyak banget gitu. Orang sepi gitu ya. Sepinya kayak gini, dan kita nggak ketemu siapa-siapa gitu. Enggak mbak, ini yang aku lihat di sini tuh orang tuh rame banget, penuh. Jalan penuh, bukit-bukit penuh, semuanya pada naik ke atas dia bilang gitu. Serius ya, kita semua langsung creepy. Beneran langsung merinding. Di mobil gitu langsung merinding kan. Kamu lihat apa gitu? Banyak mbak, ini di jalan kita tuh penuh loh ini. Ini orang banyak banget banget orang berdua, ya udah kayak orang eksodus gitu lah. Ada yang pakai, dia bilang gini, ada yang pakai ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik macan, ada yang orang biasa, ada yang bentuknya kayak dia bersurban, ada yang berjubah, ada yang kayak raja, ada yang kayak putri ditandu, ada hewan-hewan lain, bahkan ada macem-macem. Bentuknya macem-macem. Mungkin kalau kayak ngebayangin di film-film kolosal gitu ya, semacam kayak gitu. Terus mereka ngapain gitu? Mereka ada yang bawa peti gitu, gotong-gotong peti gitu. Terus ada yang bawa ya mereka bawa kayak sesaji apa segala macam gitu. Dan beragam. Dan nggak cuma di jalan itu, tapi bukan di bukit-bukit itu banyak sekali gitu dia bilang. Itu mereka semua ngarah ke arah dia. Ngapain mereka gitu? Ya mungkin mereka mau ritual. Kita nggak ngerti, kita baru tahu nanti lihat di atas gitu. Oke. Tambah creepy sih kalau aku di situ. Yang serem adiknya masku tuh. Ini aku nyetir nabrakin orang nggak nih? Iya benar. Enggak, mereka berhenti, mereka kasih kita jalan. Gitu dia bilang gitu. Kan bayangin situasinya dong gitu. Dibayangin situasinya kita ada di antara mereka, mungkin mereka berhenti dan mungkin kita lagi ngelewatin acara 17 Agustus ya nggak sih? Kayak gitu. Dan orang semua pada ngeliatin ke kita gitu kan, mereka kasih jalan kayak ngeliatin ke kita gitu. Kayak gitu kan, kayak ngebayangin ini berarti situasi yang tidak biasa gitu. Apa karena ini malam satu suro gitu kan? Terus mereka pakai baju apa? Iya, kita kan pengennya kan merekonstruksi ya. Ya biasa mbak, ada yang cuman pakai ada yang pakai jubah gitu, terus ada yang cuma pakai baju biasa kayak orang-orang gitu yang terus celananya yang kayak biasa gitu, terus ada juga yang pakai baju perang, dia bilang gitu, ada pakai baju perang, ada yang pakai gitu. Gitu. Mereka kedinginan nggak ya? Kayaknya nggak biasa sih kalau mereka ngeliatnya gitu, kayak mereka jalan biasa aja. Padahal dia nggak dingin. Iya gitu. Terus nanya lagi, mereka kalau jalan malam-malam kayak gini, mereka penerangannya apa dong? Obor. Iya dia bilang pakai obor mbak. Mereka pakai obor. Mereka bawa tuh masing-masing gitu. Terus gini, kalau pengen ngebuktiin gitu, buka jendelanya sekarang gitu. Terus buka jendela sekarang, kalian bakalan cium bau minyak obor. Apa namanya bekas pembakarannya. Kalian bakal nyium itu. Dia bilang gitu. Terus aku buka dong. Beneran. Kok ada yang bakar-bakar ya gitu. Oke. Terus rasa aromanya tuh kayak ya kan kita tuh sekarang kan nggak terlalu familiar dengan obor ya. Kita taunya zaman dulu kecil kalau mau takbiran gitu kan. Jadi ingat memori saat itu gitu loh. Iya, baunya kayak gini, baunya tuh bau jadul gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena itu bukan hal yang lazim lagi kita temuin gitu, dan kebetulan nggak ada bekas bakaran, nggak ada asap yang kita temuin di situ, kabut aja nggak ada, orang aja nggak ada gitu kan. Rasanya terus merinding gitu. Terus jadi sepanjang jalan gitu, ini mereka masih. Terus kita sampai, ini masih banyak mbak itu tuh di bukit itu di situ dia nunjuk gitu kan. Malah nunjukin ya. Iya itu di situ mereka. Terus ada kalau mau masuk ke Dieng itu kan ada namanya apa? Ada sendang kan di situ kan, ada
ada pancuran yang dipercaya kalau mau masuk ke biang itu mereka bersuci dulu di situ. Jadi kita mencoba merekonstruksi nih apa benar sih kegiatannya zaman dulu, barangkali kalau itu sebuah ritual zaman dulu yang terus energinya masih ada gitu kan, mungkin bisa dilihat mereka ke situ enggak gitu. Mereka ke situ. Iya, mereka ke situ, mereka bilas-bilas. Ini malah dicari pelajarannya lah. Cari ilmunya disamain gitu ketika ngeliat hal yang ya kan kita pengennya juga pembuktian itu dong gitu kan. Iya mbak, mereka di situ. Terus mereka ngomong, mereka ke arah candi. Dan mereka ke arah candi. Mereka stop nggak di situ? Enggak, dibilang. Mereka nggak stop di situ. Mereka di situ cuma berhenti sebentar transit untuk mempersiapkan sesuatu hal yang lebih dari itu. Di mana? Di bukit sebelah sini. Di bukit sebelah sini. Jadi setelah mereka di sana, kayak mereka nyiapin apa gitu, mungkin persiapannya mereka mungkin dari sesuatu yang belum sakral untuk menuju ke sakral, kan mereka mau persiapan dulu gitu. Terus mereka menuju ke arah bukit ini. Kebetulan nih tempat yang kita nginep itu adalah di kaki bukit itu. Di kaki bukit itu. Nah, aku nanya di situ ada apa gitu. Dibilang di situ ada, malah aku ngelihatnya, dia bilang gitu ya, ngelihat mata batinnya dia itu ada satu candi yang lebih besar dari candi yang ada di sini semua gitu. Dan di situ ada arca. Dia bilang entah aku lupa atau perempuan atau laki-laki itu ada arcanya besar. Nah disitulah mereka finishnya, mereka kasih sesajinya, sesembahannya, mereka sembayangnya di situ. Itu tuh, jadi kita terus oke, barangkali situ ya, memang di daerah situ memang ada beberapa temuan-temuan arkeologi, mungkin barangkali bisa dilihat dengan itu, tapi sekarang kan tuh udah jadi lahan kentang dan segala macam ya, mungkin kan terus sisa-sisanya mungkin hilang atau udah longsor atau segala macam, mungkin bisa dijelaskan secara rasional. Nah, tapi lucu dan serem-seremnya adalah pada saat kita tidur gitu kan, kita tidur kan kita cuma dua kamar sih waktu itu, jadi aku sama adikku terus yang cowok-cowok sendiri. Tapi waktu kita mau masuk kamar gitu, kita kan di ruang tamu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus mereka ngapain? Kita masih bahas itu. Dia tuh aduh mbak, kamu kalau mau tak jelasin ya, kalau kamu mau lihat sekarang ya, ini mereka tuh ngelewatin depan kita ini ke arah sana. Lewatin dalam rumahnya itu. Iya, karena berarti itu dulu mungkin jalur. Dan mungkin dan dia tuh sampai besok pagi dia cerita, orang apa namanya, aku tuh tidur tuh nggak nyenyak karena mereka tuh ngelewatin kita aja gitu. Buset. Saking tapi banyak. Maksudnya ekspresinya mereka dijelasin nggak sih? Ya mereka cuma karena mungkin kita tahu gitu, jadi ya, mereka biasa aja. Jadi kayak ketika tadi di mobil juga ibaratnya mereka nggak terganggu sama Enggak. kalian dan Enggak. kalian juga tidak. Kok bisa ya? Enggak. Lucunya juga mereka ngasih jalan gitu katanya segitu ya. Nah gitu. Ngasih jalan. Padahal ketika misalkan kayak misalnya ada yang mau daki gunung segala macam itu kayak ada yang berdua Tergantung niatnya sih. Iya sih, itu tergantung amal dan perbuatan. Wih, Ya. jadi amal anda sangat bagus. Yang aku bikin apa ya, bikin kayak notice tuh kayak oh my god, ada peristiwa ya creepy, bisa dibilang creepy ya kayak gitu. Sempet-sempetnya loh ya Kak Ella ini merekonstruksi mungkin ini dulu Kalau emang jiwa arkeolog itu aku tuh gemes loh rasanya waktu momen itu tuh. Aku pengen tuh sebenarnya pengen ngajakin siapa punya indigo tapi bisa ngelukis atau bisa nggambar, dan aku pengen tahu benar di sana tuh ada apa dan mereka ngapain gitu loh. Karena kan selama ini kita hilang ya konteksnya. Taunya juga ya udah nih ada candi-candi gini, segitu banyak candi itu peruntukannya pasti berbeda gitu. Gitu. Jadi pengen tahu itu gitu sebetulnya. Ya itu tadi ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi sedapnya wow gitu, ini momennya kok kebetulan banget pas kayak gitu. Dan sesuai lagi dengan yang ada di buku-buku mungkin gitu kan. Kalau apa peristiwa satu Suro tuh biasanya ada kegiatan ini, terus lewatnya sini, nanti ke sana. Jadi gimana untuk membuktikan Ini besok merinding malam loh. kita sana? Boleh cobain ini beneran merinding. Oke. Wow, ternyata memang apa ya, hal-hal semacam itu. Tapi mungkin misal nih satu Suro aku kesana, aku belum tentu loh bisa menemukan pengalaman. Belum tentu, gitu, belum ya tentu, kan? belum tentu yakin. Bahkan kayak temanku yang apa namanya, saudaraku yang ada di sana gitu pun
dia nggak pernah notice itu walaupun mereka orang asli gitu, dia nggak pernah ngerasain itu. Cuman ada cerita dari teman-teman penggiat spiritualnya Dieng gitu kan, yang mereka bilang memang di daerah yang kamu tunjuk itu di waktu-waktu tertentu kamu bisa lihat ada candi. Tapi kalau kamu di waktu biasa ya itu cuma ladang kentang gitu. Gitu. Jadi ini antara ya percaya nggak percaya, tapi kita pengennya sih karena arkeologi itu berdasarkan bendawi ya kita based on itu aja apa yang kita temukan sih. Cuman kan apa yang kita temukan kita pengen tahu dia bikinnya gimana, dia di situ kalau udah bikin terus ngapain kan gitu. Ada 5W1H-nya yang sampai sekarang tuh mungkin kita tetap akan bertanya-tanya gitu, terus dia bikin ini buat apa gitu. Berarti yang sekarang di ladang kentang itu dulu memang sudah pernah ditemukan? Mungkin tidak ditemukan secara struktur, tapi mungkin ada fragmen-fragmen aja gitu, fragmen batuan yang diduga itu batuan penyusun candi. Terus maksudnya di ini sama BPCB tadi? Iya, mereka pasti ada inventarisnya kan. Jadi kadang tapi mungkin tidak semua ya, karena sebarannya itu kan sangat banyak dan di mana-mana gitu. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin penting itu yang mereka akan report. Tapi kalau emang itu bener ya candi yang dengan ukuran gede di puncak bukit gitu kan, luar biasa tuh ngebangunnya ya nggak sih? Bawa batunya aja gimana? Wow. Ya orang sampai ke Diengnya aja udah gimana cara ceritanya. Kita Dan jalan Dieng, kaki aja capek. iya, dan kompleks Dieng itu punya saluran air yang dia itu memang jadi leluhur kita tuh zaman dulu mereka sudah berpikir gimana caranya mengeluarkan air itu jangan sampai menggenangi atau bikin banjir gitu. Jadi mereka sudah bikin saluran air di bawah candi itu. Bayangin coba. Terowongan gitu dah. Teknologinya keren ya. Iya. Padahal zaman dulu ya seperti itu kan nggak ada apa-apa. Karena yang Belum tahu loh. Iya juga Tentu sih, loh. bener banget sih, bener Tentu banget. loh. Barangkali banyak material-material yang kita nggak tahu, yang kita sekarang nggak temukan. Barangkali mereka sudah bikin itu. Bisa. Orang mereka bisa bikin simetris, bisa bikin yang presisi gitu. Kalau kita sekarang pakai bantuan satelit, mereka dari bantuan Kayak- ya, ilmu Titan, ilmu tentang astronomi, rasi bintang, barangkali itu yang mereka. Tapi ya mungkin ilmu pengetahuan yang lebih tinggi juga sih. Tapi berarti di Dieng itu maksudnya lebih kepada ya itu ya karena ada candi segala macam. Nggak misalnya kayak yang di gunung-gunung gitu ya, kayak ada pasar bubrahnya segala macam. Itu kan maksudnya apa ya? Jin-jin yang apa ya nggak ada, ya aku nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak ada sejarah apa sih kehidupan yang kayak dulu gitu. Itu kan ya banyak sih, aku juga ada kejadian di situ. Jadi tapi kan kita percaya ya kalau di Islam itu kan jin kan ada di gunung-gunung, ada di laut-laut kan gitu kan, ada di tempat-tempat yang seperti itu, bukan di pemukiman kan kayak gitu. Nah, kalau kayak di pasar Bubrah Lawu itu aku pernah tuh tahun 2000 aku SMP sama bisa sebutin ya terkelihatan berapa gitu kan ya. SMA. Ntar kelihatan zaman aku SMA gitu kan. Dan aku SMA naik gunung ke itu pertama kalau nggak salah. Naik gunung pertama aku ke Lawu. Waktu kita turun kebetulan kita tuh ada di paling belakang dari rombongan. Nggak belakang banget sih, tapi kan kita cewek bertiga. Terus kita ditemenin salah satu kakak angkatan senior gitu laki-laki, sama satu lagi guru pembimbing yang di belakang sendiri. Nah guru pembimbingku itu kebetulan dia sakit di bagian apa ini namanya? Jadi tempurungnya itu tuh tempurung ininya itu suka sakit kalau terlalu capek, dia harus istirahat dulu gitu. Istirahat dulu. Jadi dia nggak bisa memforsir dia jalan. Makanya dia paling belakang gitu. Dia setiap kali kalau udah capek dia berhenti, capek berhenti. Akhirnya kan otomatis kita dong yang agak paling depan. Nah kebetulan dari 3 cewek ini, yang satu
namanya si A. Nah dia tuh lagi sakit, jadi kayak dia kena mountain sickness gitu, jadi Hipo gitu. enggak, jadi kayak mungkin rasanya kayak mual kayak gitu, pusing kayak gitu kan. Nah terus tapi dia masih kuat jalan, Nah, terus aku sama temanku lagi si R ini kan. Nah kita berempat jalan itu, turun, belum masuk ke pasar Bubrah waktu itu, aku kepengen pipis ceritanya. Terus aku duluan nih mendahului mereka, mesti supaya turun, supaya aku dapat spot dulu. Terus nanti kalau aku udah selesai, kan aku baru ketemu mereka gitu kan. Ternyata si R temanku juga mau ikut, aku melo gitu. Udah, aku lari turun, terus lari di sebuah jalan yang agak nikung gini. Aduh, droplets, agak nikung gini. Aku tuh langsung berhenti gitu. Aku ngeliat ada nenek-nenek di pinggir jalan setapak. Dia tuh kayak lagi duduk gini, terus dia bawa kayu di belakangnya. Jadi di punggungnya gitu dia kayak lagi bawa kayu, dia lagi duduk kayak gini nih. Terus aku tuh bener-bener ngeliat, dia nggak ngeliatin aku ya, dia ngeliatin ke bawah gini. Aku ngeliat dia itu dengan bajunya bermotif, jarinya juga bermotif jelas, gitu. Iya, sangat jelas gitu. Tapi aku tuh sempat berhenti gitu, aku stop ngeliatin dia. Terus aku ngerasa ini kayak nggak mungkin dia ada di sini gitu. Nenek-nenek gitu. Dia nggak Terlalu mungkin. tinggi juga tempatnya ya. Iya, dan dia ngapain cari kayu sampai di ketinggian itu? Saya ngerasa nggak mungkin ada nenek ini kan. Aku balik badan, temanku udah di belakangku, ayo arep pipis ning endi gitu. Terus aku baru mau lihat lagi, udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Terus aku ya udahlah gitu. Cuman katanya teman-teman kan pokoknya kalau lihat apapun jangan dibahas gitu kan. Jangan dibahas aja. Oke, udahlah kita cari spot buat buang air. Ya udah selesai, turun lagi kita. Udah mau gerimis tuh. Akhirnya si R karena dia masih fit kan, jadi dia udah jalan duluan. Terus si seniorku itu juga jalan di belakangnya dia, belakang sendiri aku. Jadi di antara rombongan 4 ini. Jadi si A ini temanku dia jalannya pelan gitu, pelan. Terus aku tuh tanyain, kamu masih kuat kan gitu? Ini loh, ini bentar lagi hujan loh. Dia cuma jawab gitu doang kan gitu. Kamu jangan ngelamun dong gitu tak ajak omong terus gitu kan. Aku tuh berisik banget waktu itu, kita udah masuk pasar Bubrah tuh, itu berisik banget. Aku sih berusaha juga menghibur diri gitu kan, karena perjalanan kita masih jauh gitu. Nah dia sakit, jangan sampai dia kenapa-kenapa. Nah kita tuh masuk ke pasar Bubrah, dan kita ngeliat aku ngeliat beberapa sampah kayak sampah permen, bungkus permen, sampah botol, sampah apa gitu macam-macam gitu. Dan bentuk batunya tuh macam-macam. Di penglihatanku ya, bentuk baju macam-macam. Sampai aku melihat ada kayak bentuknya tuh kayak kucing gitu. Di sebelah kiri jalan setapak kita tuh ada batu berbentuk kucing. Ya kan kita kadang kalau kayak udah cuman ngegambarin, oh ya bentuknya kayak kalau lihat awan, oh kayak anjing, oh kayak apa gitu ya. Aku ngeliat itu kayak kucing, dan di bawahnya itu ada bungkus minuman ekstra tuh. Nah gitu kan, itu ada di bawahnya itu dengan posisi minumannya itu begini. Aku ngeliat, jadi ini patungnya, ini batunya. Di sini ada 2 bungkus itu begini, dua bungkus gitu. Diambil lah itu. Aku nggak ngambil, Okay. aku cuma ngamatin. Oh ini kayak kucing ya, ini kayak ini ya. Terus aku ngelihat ada di sebelah kanan itu batu yang sangat besar. Tapi aku ngelihat atapnya itu tuh kayak atap di keraton yang terus ada apa sih? Kalau itu namanya badongnya, dia ada kayak apa telinganya gitu kan gitu bentuknya tuh. Jadi itu tuh batu. Tapi aku ngeliat itu bentuknya kayak rumah gedung gitu besar. Tapi kayak rumahnya bagus juga gitu. Jalan lama gitu. Nah, si batu kecilnya ada lagi dong. Ini ikut terus jalan. Aku panggil kita udah lewat sini kan? Dia gitu dong. Bentar, stop dulu. Kita udah lewat sini kan tadi, aku gituin. Apa toh, dia cuma gitu kan. Awak dia muter ini. Aku gitu. Ini kita dari tadi cuma di sini ya, aku gitu kan.
Ini aku ketemu lagi sama ini gitu. Dia kan nggak peduli karena dia udah mikirnya mau turun aja gitu, dia nggak peduli. Saya tojak tak gitu. Iki aneh ki aku gitu kan. Aku dia wes lewat kene aku gitu. Ora kok dia cuma gitu kan. Terus tiba-tiba tahu nggak apa yang menyadarkan itu? Di belakangku udah ada guru pendampingku. Kalian kok baru sampai sini? Tadi kenapa kemana aja gitu? Pasti kan dikira gurunya udah jauh di depan, Jauh di ya, depan dong, karena itu dia udah harus berhenti. Kayaknya dia harus berhenti terus kan. Hah? Bapak kok udah sampai sini? Ya kalian kok baru sampai sini? Oh iya pak, aku juga cuma gitu doang. Ya yang nyadar cuma aku doang gitu. Berarti si batu yang kayak keratan itu tadi? Aku cuma lihat sekali, tapi aku lihat si batu kucing itu kedua kali. Berarti kan lewatin tempat yang sama gitu. Iya. Berarti. Nah itu kan mitosnya kan memang banyak orang yang diputer-puterin dari situ. Terkadang juga kadang dia lihat banyak orang di pasar kayak gitu juga gitu. Nah terus pada akhirnya si guru pembimbingku pun berhenti gitu. Aku istirahat dulu, kalian jalan hati-hati ya gitu deh. Jalan lagi kita aman, beneran nih jalannya udah beda gitu kan. Turun, kita udah keluar dari pasar Bubrah. Di pasar Bubrah sampailah di pos 2. Jadi di bawahnya pasar Bubrah. Aku tuh ya nggak tahu ya, waktu itu mungkin karena kecapean. Kan hujan gitu, gerimis gitu kan, suaranya kan berisik ya, gitu. Apalagi sambil nungguin hujannya agak reda gitu, aku nanya sama seniorku, aku dengar suara orang rame banget gitu kayak, gitu saut-sautan gitu. Terus aku bilang, mas, di atas tuh ada pemukiman Pak. Gitu loh, aku tuh juga nggak, terus kayak mikirnya tuh kayak nggak rasional lagi loh. Terus tuh ada pemukiman loh, apa sih maksudnya gitu. Aku tuh dengar orang tuh rame banget loh ini loh. Di atas tuh ada kampung po. Aku gitu masih kayak gitu. Dengan innocent-nya loh ya. Iya, karena aku baru pertama kali mendaki kan waktu itu. Terus, kamu tuh udah gak usah dibahas. Nanti tak jelasin sampai bawah. Ya tau aku ngomong, aduh orang kok banyak banget loh. Iya, oh ini ada gitu soal-soal gitu. Masih kayak pasar beneran ya. Iya gitu kan. Dan itu aku baru ngeh sampai bawah, aku masih penasaran, aku nanya, mas mau apa gitu loh yang tak dengerin tadi loh, itu tuh kampung apa gitu. Ya itu pasar Bubrah yang kamu lewatin tadi. Itu kalau orang tuh dengernya itu pasar, makanya rame. Masa di sana ada kampung, gimana sih kampung tuh baru ini nih kampung gitu. So, oh iya ya. Baru sadar. Aku baru ngeh. Oke. Tapi kayaknya emang tiap gunung kan ada itu. Iya pasti ada cerita. Tapi kalau tadi kan di Dieng itu ada situs candi gitu. Kira-kira di tempat gunung mana aja yang ada situsnya lagi? Ada di Jawa Timur, juga ada di Gunung Penanggungan. Itu maksudnya posisi si candinya masih ada? Masih ada. Oh, Di lereng Gunung Lawu itu juga ada situs Supuh, Candi Supuh sama Cetol. Terus di di Bromo juga ada. Kalau di Lawu tuh aku inget tuh, itu cerita temanku ya. Cuman aku belum sempat lihat yang hasil aslinya tuh, suamiku udah lihat Pak. Jadi mereka eksplorasi di satu tempat pemujaan. Jadi memang di Lawu itu kan ada kayak apa ya? Bukan candi ya, tapi satu tempat yang disakralkan gitu. Beberapa spot. Jadi nih kalau di sini nih kamu kalau misalnya mau cari duit misalnya gitu ya, kalau mau cari kekayaan kamu di sini nih berdoanya, kalau kamu mau cari keturunan kamu di sini nih misalnya kayak gitu. Nah ada beberapa tempat persembahan itu. Nah suatu ketika teman-temanku ini, ada adik kelasku ini, mereka mau penelitian. Jadi apakah ada hubungannya dengan itu kan kegiatan sekarang ya, ritual-ritualnya orang kejawen, apakah ada hubungannya dengan zaman dulu lagi gitu loh, maksudnya ritual yang lebih kuno lagi gitu. Akhirnya sama juru kuncinya dia bilang, yaudah mas standby aja, kalau saya bilang kalau suatu pokoknya nanti kalau saya kasih tahu kita naik gitu, entah nanti jam berapapun. Oke. Dan mereka standby sampai akhirnya mereka naik di jam dini hari. Karena dini hari di salah satu pesanggeran atau apalah sebutannya, aku lupa. Nah di situ terus dia bilang, si juru kuncinya bilang, sekarang jenengan gali di sebelah sana.
ditunjuk, digali sama dia, gali, nemu sebuah arca kecil. Arcanya itu kayak katanya itu kayak semacam arca Buddha atau apalah, pokoknya arcanya perwujudannya laki-laki gitu, aku lupa entah Hindu atau Buddha. Arcanya kecil, jangan diambil ya, dia bilang gitu, kalau difoto boleh gitu. Oh iya, karena buat penelitian doang kan gitu. Wah, ada temuan ini nih, tau gak sih hasil fotonya? Jadi di foto yang pertama kan arcanya itu kan posisinya ya berarti ini difoto dari arah sana, karena kan dia digali gitu kan. Digali, terus dia difoto dari arah sini gini, difoto seret gitu. Tau gak sih foto yang kedua? Gitu. Padahal pas nggak foto itu posisinya sama kayak yang tadi. Iya, ya itu kan tetap di tempatnya. Oh, itu tetap di tempatnya gitu kan. Misalnya kayak di larangan gitu kali ya. Terus dia itu dikeruk gitu kan. Itu boleh, jangan diambil, udah difoto aja. Oke. Jadi si Nengok Arca kepalanya doang apa posisi kepalanya badannya? doang. Kepalanya doang. Mungkin Oke, kalau syukur- benda syukur bergerak, nggak melet ya gitu. Kan serem mungkin kalau kayak benda bergerak mungkin karena efek optik kalau ya. Itu kan ada yang Iya. tidak mungkin bergerak, Mungkin gitu bergerak kan. kan, mungkin gini-gini kan, gitu ya, yang dijual di perempatan tuh Iya. yang bisa bisa goyang-goyang, nggak gitu. Cuman yang yang lihat hasil fotonya itu suamiku waktu itu, aku nggak lihat, dia cuma bilang beneran, dia bilang fotonya beneran. Yang ada foto kan dia ambilnya beberapa kali tuh gitu kan, terus ada beberapa kali tuh wow. ngelihat ke arah kamera gitu. Oh, eksis. Bener. Habis itu udah, terus mereka udah kan mas, kan cuma dicari buktinya apa, dia ditutup lagi, terus mereka turun. Kok nggak, maksudnya dari pihak konservatornya nggak di ini? Enggak kan, karena kita kita kan penelitian kan dari lokasi. Nggak, misalnya dari yang kayak BPJB gitu. Enggak, karena kita nggak ngelaporin sih. Dan kita ngeliat itu ya itu masih dipakai sebagai tempat pemujaan. Jadi Jadi nggak jangan diambil. jadi kita juga nggak terus mau ngerubah kebudayaan itu juga. Jadi biarin masih dipakai juga sama mereka. Kecuali kalau ditelantarin lah ya. Iya. mungkin. Abis itu nggak ada yang ikut lagi? Katanya sih di situ juga salah satu tempat buat, agak nggak enak sih ceritanya, tempat buat apa namanya, nyari katanya sih nyari tuyul atau apa gitu. Tapi tuyul itu didapat dari anak-anak manusia yang lahir tidak sempurna. Jadi mungkin entah hasil aborsi atau apa gitu, yang terus katanya sih begitu. Terus mereka biasanya mencari, jadi nyari induknya gitu, nyari ibunya. Oke. Iya, Ada kayak gitu. ada yang ikut menganggap ibunya nggak tuh? Ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Wow. Cerita sama Kak Ella ini seru banget ya, Merah. Bener-bener kayak mungkin ngebuka mata buat orang di luar arkeolog gitu ya, bahwa proses untuk kayak penelitian segala macam gitu kan. Dan bahkan ketika ada sesuatu cerita yang creepy pun sempetnya gitu, merekonstruksi Nalar seorang kejadian arkeolog tuh jalan tetap gitu. ini bisa dibuktiin nggak Iya, sama otomatis tuh gimana ya? sama Mohon maaf ya, otomatis soalnya. ini seru banget sih. Dan Wadaw, and anyway ya Allah, ini sudah jam segini lah. Oh my god, gak ngerasa ya? Iya, ini seru banget. nggak ada Kayaknya logistik apa ya dia? ini mungkin ya next time seru deh kalau misalkan kita undang lagi Oh. ya. Kayak lagi kita Sampai mau pagi. mau ya. mau cerita lagi. Nah, ini aja udah 2 Gimana kalau episode misalnya di gitu. rumahnya? Oh, tapi udah nggak di situ ya rumahnya ya? Ya, tapi masih ada Masih. sih. Tapi katanya sih udah lumayan bersih ya. Lumayan, catet ya, lumayan berarti Karena apa? Karena aku terus kan sempat pindah ke kontrak gitu kan. Nah, di situ beda lagi ceritanya. Bucin. Aduh. Aduh. Hasil dari penelitian juga? Enggak, tapi gini, aku mendiami sebuah rumah yang dulunya banget itu pernah jadi sebuah sekolahan zaman Belanda. Wah, lebih serem tuh biasanya. Jadi ya kenapa ya, kadang kita serunya karena terus kita mencari tahu sebenarnya ini dulu dipakai untuk apa, pakai dulu lahan kosong atau dulu sempat terjadi sesuatu misalnya. Jadi itu seru kan gitu. Kotak-kotak arkeolognya langsung jalan gitu ketika
ada sesuatu cerita gitu. hari ini apa besok nih? Besok lagi deh kayaknya, ini udah episode Gimana dua. mau Udah dijabarin banyak. sampai pagi juga nggak apa-apa. Mungkin yang besok aja karena ini agak melenceng dari kearkeologian Ah, ya. oke, Jadi supaya kita benar-benar. bisa apa namanya ngebagi itu di sesi yang lain. Biar penasaran, biar besok bisa ngedengerin. Jadi Ini hostnya siapa? Mohon maaf Iya ya, maaf ya kebiasaan. Aduh. seru banget dan udah berapa menit nih kita ngobrol ya dari episode 1 lanjut sampai episode 2 juga. Dan terima kasih banget Kak Nela udah mau Sama-sama. berbagi di Merah Jingga Podcast untuk hari ini. Oh my god. Udah jadi bintang tamu ya. Udah berbagi cerita yang sempat bikin merinding. Bikin kayak pikir kayak gitu kayak wow, apa nih gitu. Yang pasti kalau buat aku sih lebih lebih memandang dunia arkeologi secara lebih terbuka gitu nggak sih? Jadi kayak ada kepemilikan benda purba itu pun jadi Iya. ada gitu. Jadi Ini makin emang visinya gitu ya, membangun sense of Waduh. belonging. Visi-visinya aduh luar biasa. ternyata ada agenda juga. Iya. Iya dong, harus ada tujuannya dong gitu. Oke deh, Mantap. thank you. Sama-sama. Sukses untuk Sampai jumpa kerjaannya, di podcast ketiga. Oke. Pede banget gue ya. Nanti episode ketiga bersama Kakak Ella. Iya bener, astaga. Tapi tentunya untuk kamu nih gimana? Tetap berani kan? Tetap pengen tahu dan penasaran dong tentunya sama situs-situs yang ada dan digali lagi nih pelajarannya. Kalau Merah berani? Berani dong, maksudnya gini, kita sebagai orang yang ingin belajar gitu kan, misalnya datang ke situs tertentu, kita kan tahu di situ ada berarti kayak kehidupan sejarahnya gitu ya kan. Nah kita bisa menghargai itu gitu loh, bahwa itu bukan sekedar tempat aja, bukan sekedar bentukan gitu ya kan, gitu. Oke. Sampai ketemu Sampai ketemu podcast berikutnya. berikutnya. Thank you.